Hai, halo, Ade Sasmo di sini. Welcome back to Sasmo Channel. Learn for fun. So, hari ini kita bakalan ngebahas khusus buat teman-teman UMKM. 4 faktor luck UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa sih 4 faktor luck di dalam UMKM? Sebenarnya goals dari konten ini adalah kita sebagai pelaku UMKM bisa memastikan usaha kita berdiri jangka panjang, growth, dan tidak akan berakhir tragis. So, konten ini akan lama, ya mungkin akan terbagi dari beberapa part. Don't forget to like dengan subscribe. Apa saja sih yang menjadi 4 faktor luck di dalam menjalankan bisnis UMKM? Tetua-tetua kita dulu bilang, jangan lupa ya, sukses adalah ketika momentum dan keberuntungan bertemu di satu tempat yang sama. So, segitu pentingnya ya, luck itu harus ada di sebuah bisnis. Namun luck yang kita akan bahas kali ini bukan luck dalam makna kata sesungguhnya, tapi kita pecah ya, kita pecah menjadi beberapa poin. LUCK, laku, untung, cukup, continue. Di mana masing-masing variabel ini akan ada penjelasannya, akan ada hal-hal what to do-nya and who want to do. So kita langsung aja masuk ke faktor luck yang pertama, yaitu laku. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan adalah produk, ya, pasar, dan pemasaran. Oke, di sini teman-teman saya meminta teman-teman semuanya untuk melakukan analisa kinerja penjualan, di mana ada matriks yang harus dibutuhkan untuk kita bisa menganalisa sebenarnya penjualan dari usaha kita ini sudah seberapa bagus ya. Ada poin 1, 2, dan 3. Di end of tabulasinya ada total omset gitu ya. Nah, analisa yang pertama adalah analisa jumlah leads. Apa ini leads? Leads ini adalah calon konsumen Anda, ya, calon pembeli Anda. Oke, orang-orang yang tahu produk Anda, orang-orang yang penasaran dengan produk Anda, orang-orang yang bertanya-tanya terhadap produk Anda, itu adalah leads. Oke, sekarang kita masuk yang poin nomor 2 adalah persen sukses. Nah, ini sebenarnya namanya conversion rate. Ya, kita mau tahu dari jumlah leads yang kita punya, berapa orang yang bisa kita convert untuk menjadi sebuah penjualan. Oke, sebuah penjualan. Di mana penjualan ini sudah pasti punya yang namanya value transaction. Ya, rata-rata transaksinya bisa spend money berapa untuk produk Anda dari masing-masing leads. Di sini contohnya saya contohkan 1 juta. Oke, di dalam proses penjualan itu ada yang namanya pipeline, teman-teman, kayak pipa gitu ya. Nah, corongnya akan makin lama makin ke bawah. Oke, leads adalah corong yang paling atas ya, bagian yang paling atas. Semakin banyak leads-nya, semakin banyak juga kesempatan Anda untuk mengkonvert leads tersebut menjadi sebuah penjualan. Oke, di mana setiap penjualan pasti punya value transaction. Nah, itu yang poin nomor 3. Oke, sekarang kita simulasikan ya. Semisal teman-teman ini usahanya adalah kuliner dan buka booth di salah satu mall atau pusat perbelanjaan di daerah ya teman-teman. Sekarang kita simulasikan untuk 1 hari rata-rata crowd atau pengunjung di mall tersebut, mungkin kita coba simulasikan 1.000 orang ya per hari ya. Dari 1.000 orang yang datang ke mall tersebut lalu lalang ya, jalan sana jalan sini, mungkin nggak kira-kira ya dari 1.000 orang itu 10%-nya saja melihat produknya teman-teman atau booth-nya teman-teman. Ya, mungkin nggak? Mungkin banget karena ada 1.000 orang, kalau kita ambil 10%-nya itu 100 orang ya. Nah, dari 100 orang ini kita coba conversion, kita tawarkan produk kita tawarkan promo-promo, kita tawarkan strategi marketing yang bagus, booth yang menarik, segala macam. Nah, ini adalah conversion process. Dimana setiap kali conversion process ini akan generate transaction, akan membuat sebuah transaksi.
rata-rata transaksinya biasanya berapa sih orang akan membeli produk teman-teman? Misalnya di sini saya kasih contohnya 1 juta ya per transaksi ya. Atau misalnya kalau di booth makanan mungkin 100.000, 50.000 atau biasa di atas itu gitu ya. Nah, dan ini semua bisa kita formulasikan, bisa kita analisa. Misalnya dari 100 orang tadi rata-rata belanjanya 100.000, ya berarti teman-teman bisa dapat total omset sekian. Dan 1 bulan rata-rata berapa? Nah itu kira-kira ya, kita harus melakukan analisa bagaimana leads yang kita punya ini bisa kita convert menjadi sales revenue ini jadi total omset, end of the day kita dapat laporannya. Oke, itu adalah bagaimana analisa kinerja penjualan kita. Di sini yang namanya corong makin ke bawah makin mengkerucut. Oke, semakin kecil corongnya, semakin kecil juga hasilnya. Semakin besar corongnya, semakin besar juga hasilnya. Nah, kita akan ngomongin corong yang paling atas, leads. Bagaimana sih supaya lead saya meningkat gitu? Bagaimana sih caranya agar orang menjadi calon customer saya, orang-orang yang tidak tahu produk saya jadi tahu jadinya penasaran jadinya tanya-tanya jadinya membeli, setelah merasakan jadinya pengen beli lagi atau malah dia membeli mengadvokasi atau memberitahu ke teman-temannya yang lain. Oke, ada caranya ya. Di sini saya sertakan ada 3 poin ya, online, offline, iklan. Kenapa ada offline? Padahal sekarang orang-orang udah ngomongin digital marketing is digital anyway, bla 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 bla. Saat ini kita lagi masuk ke fase Indonesia ya, kita lagi fase omnichannel namanya. Kalau orang-orang marketing itu sebutnya omnichannel marketing, di mana kita harus masuk di semua ini, online, offline, online, offline. Nah gitu. Caranya kalau dari segi online itu ada beberapa ya. Ini sederhana, tapi kadang-kadang UMKM ini itu tidak melakukannya secara kontinu atau tidak melakukannya secara repeatable ataupun tidak konsisten ya. Ini kurang lebih ya. Jadi ada beberapa cara untuk bisa meningkatkan leads. Apa itu? Ya, blasting atau posting di WhatsApp, posting di media sosial, buat email rilis dan lain-lain. Kelihatan sederhana, tapi ini harus dilakukan secara konsisten. Gitu. Agar apa? Agar orang-orang yang tadinya tidak tahu produk Anda akhirnya jadi tahu. Setelah tahu, jadinya penasaran. Semakin sering Anda melakukan ini akan menjadi pergerakan yang organik gitu kalau di online-nya. Kemudian ada satu lagi yang offline. Offline itu gimana? Sebar brosur, ikut pameran. Ya balik lagi ya, kita sekarang ini dari fase omnichannel marketing, di mana masih ada orang yang ingin melihat langsung barangnya baru membeli. Gitu. Nggak bisa semuanya dikonvert dari online. So buat teman-teman yang masih UMKM, tidak ada salahnya untuk membuat sebaran brosur ya ataupun ikut-ikut pameran. Ya agar apa? Agar Anda bisa menjangkau leads lebih banyak. Jadi coba bayangkan kalau Anda belum punya kemampuan buka booth di dalam mall tersebut. Tapi ada lembaga-lembaga atau teman-teman dari komunitas yang mengajak Anda membuat pameran di mall. Ya sama aja, Anda akan memperbesar leads Anda dengan ikut di event tersebut. So rajin-rajin berteman ya, dan bisa ikut pameran untuk memperbesar leads pipeline-nya teman-teman yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah iklan. Iklan ini ada organik dan anorganik. Oke, organiknya apa? Ini adalah iklan-iklan kerjasama kita, kemudian ada partnership kita dengan partner-partner yang lain, dan itu didokumentasikan di dalam platform digital, baik website atau YouTube atau apa dan lain segala macam. Itu sifatnya organik, bisa dijangkau kapanpun. Tapi ada yang namanya anorganik. Nah ini biasanya lebih ke pay ads ya, ads yang ads digital campaign gitu ya. Biasanya kita harus bayar gitu. Tapi untuk mendapatkan crowd tertentu, segmentasi tertentu, ini biasanya lebih mengkerucut secara pipeline. Jika ada teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan tinggalkan komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ini adalah masuk ke poin kedua. Tadi kita udah ngomongin gimana caranya jumlah leads kita semakin banyak akan semakin besar corongnya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana leads yang udah kita dapatkan ini tadi bisa kita convert, ya, bisa kita lakukan penjualan di situ. Bagaimana mengukur kesuksesan penjualannya meningkat.
Sebenarnya ada 3 prinsip dasar utama sih. Yang pertama adalah penajaman penawaran. Anda sebagai pengusaha UMKM harus punya skill marketing, penawaran. Ya, penawarannya baik dalam bentuk produk, baik dalam bentuk promosi dan lain-lain. Ya, ini ada banyak banget. Saya itu punya 99 tips sales and promotion that works. Ya, jadi mungkin kita akan bahas di sesi-sesi video lainnya, tapi tidak untuk hari ini ya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan dari segi produk. Yang namanya inovasi itu teman-teman nggak boleh berhenti. Inovasi itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Ketika kita sudah mendapatkan market fit dari sebuah produk, ya kita ciptakan produk baru. Agar apa? Agar pasarnya tidak jenuh. Agar Anda bisa mempertahankan pelanggan Anda. Oke, jadi lakukan inovasi dan perbaikan produk secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah peningkatan skill pemasaran. Nah, ini udah pasti ya. Selain owner yang punya sales and marketing, tim Anda juga latih ya. Karena everybody can sales, everybody can doing marketing as long you want to learn. Setelah kita ngomongin bagaimana leads kita convert ya, kemudian kita harusnya bisa mengukur atau meningkatkan rata-rata transaction. Tadi kita simulasikan orang-orang akan spend money di bisnis Anda yang abu-kabut di mall itu mungkin sekitar 50-200 ribu. Nah, bagaimana sih caranya? Orang yang udah datang kita coba tawarkan untuk dua tipe ini ya, upselling dan cross selling. Agar apa? Agar value dari transaksinya jadi meningkat. Harganya tetap sama, tapi uang yang dia bayarkan ke kita jadinya bertambah. Mungkin di sini udah sering banget ya. Teman-teman bisa baca di buku, konten-konten YouTube, TikTok dan lainnya gitu ya. Itu banyak banget yang ngajarin terkait dengan cross selling dan upselling. Jadi saya nggak akan terlalu deep, kurang lebih seperti ini simulasinya ya. Cross selling adalah sering ya kita jajan ke fast food restoran gitu ya. Ada paket-paket bundling, paket A, paket B, paket 1, paket 2 gitu ya. Dimana di situ kayaknya kalau kita makan kayak udah kenyang banget, udah warak gitu kalau bahasa Jawanya ya. Ada burger, ada kentang, ada minum. Ini kalau dijadiin satu paket bundling, harganya lebih murah. Biasanya juga murahnya nggak terlalu signifikan, tapi ada potongan kayak 5.000 sampai 7.000 gitu. Tapi itu impulsif buat kita membeli paket tersebut dibanding kita belinya unbundling. Dibanding kita belinya satu minum, satu nasi, satu ayam gitu ya. Kita akan cenderung memilih paket bundling karena manusia sejatinya nggak mau ribet apalagi untuk makan gitu ya. Dia udah jadi satu paket, dia akan tahu ini value-nya juga cukup lumayan, dia akan beli. Nah, yang satu lagi adalah upselling. Upselling ini adalah membuat paket penjualan dengan menambahkan volume dan potongan. Sering nggak ya teman-teman kalau belanja di coffee shop ya, sebut saja namanya Starbucks gitu ya. Si mbaknya akan nawarin gini, oke kakak mau ukuran yang apa? Kita sebutnya yang paling kecil, tol. Kakak nggak mau upsize, untuk jadi large cuma tambah 3.000 gitu, sambil senyum. Kita jadi mikir kan, tambah 3.000 saya dapat yang lebih gede gitu kan. Oh boleh deh mbak gitu ya. Akhirnya kita jadi spend money walaupun cuma tambah 3.000. Tapi tidak berhenti di situ teman-teman. Mbak Starbucks saya tadi akan bilang, kakak mau tambah whipped cream, kakak mau tambah sirup vanilla, kakak mau tambah ini coklat bla 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 bla. Akhirnya kita jadinya mahal banget jadinya beli kopinya. Harusnya budget kita udah batasin untuk kopi yang kecil dan sederhana. Akhirnya kita jadi up dan kita akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk minuman yang sudah kita pesan yang sudah di upselling gitu sama kakaknya. Oke, itu adalah cross selling dan upselling yang akan membantu kita untuk generate revenue lebih banyak dibanding kalau kita belinya unbundling atau tidak di upselling. Itu adalah faktor luck. Masih ada faktor laku ya dari faktor luck. Masih ada faktor U, C, dan K. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Dan jaga kita kalau konten-konten dari